Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Nurul Wakirahman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Nah, untuk lebih jelasnya, simak sampai akhir ya. Nah, di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisis kurikulum Merdeka Belajar. Sebelumnya kita telah membahas mengenai apa sih itu kurikulum. Namun di sini saya sedikit mengulas kembali mengenai kurikulum. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Nah, hal ini sesuai dengan yang tercantum di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, di dalam kurikulum ini ternyata ada 5 landasan. Nah, apa itu? Yang pertama adalah landasan yuridis, yang kedua adalah landasan historis, yang ketiga adalah landasan sosiologis, yang keempat adalah landasan psikologis, dan yang kelima adalah landasan filosofis. Nah, selanjutnya adalah Merdeka Belajar. Nah, menurut analisis yang telah saya baca, nah ternyata Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Republik Indonesia yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju, yaitu oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim. Nah, di mana Merdeka Belajar ini ternyata merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tujuannya untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Nah, ternyata Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kemudian di mana kebijakan Merdeka Belajar ini, Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 18, di mana dalam pasal 18 ini disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan. Yang pertama adalah mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Kemudian yang kedua ini mengenai mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Kemudian di dalam analisis yang telah saya analisis, ternyata program Merdeka Belajar ini atau Kampus Merdeka meliputi 4 kebijakan utama. Nah, di mana 4 kebijakan utama itu? Yang pertama adalah kemudahan pembukaan program studi baru, di mana perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS atau di luar program studi. Nah, 3 semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi atau PT dan atau pembelajaran di luar PT atau perguruan tinggi. Nah, kemudian adapun tujuan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini. Nah, ada 2 ya. Nah, yang pertama adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Dan yang kedua adalah menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa saat ini. Nah, kemudian adapun konsep Merdeka Belajar dari Bapak Nadiem Anwar Makarim, beliau terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Nah, pokok-pokok kebijakan Kemendikbud Republik Indonesia tertuang dalam paparan Mendikbud Republik Indonesia di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten atau kota se-Indonesia Jakarta pada 11 Desember 2019 tahun lalu. Nah, ternyata ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud Republik Indonesia. Nah, yang pertama itu kebijakan pokok yang pertama adalah ujian nasional atau UN ini akan digantikan oleh asesmen kompetensi, nah minimum dan survei karakter. Nah, asesmen ini menekankan kemampuan penelaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik
tes PISA. Kemudian yang kedua adalah ujian sekolah berstandar nasional atau USBN akan diserahkan ke sekolah. Nah, menurut Kemendikbud Republik Indonesia, sekolah diberikan keleluasan dan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP ya. Nah, ternyata menurut Bapak Nadiem Anwar Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman. Nah, 1 halaman saja melalui penyederhanaan administrasi diharapkan RPP ini diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Kemudian yang keempat ini dalam penerimaan peserta didik atau biasa disebut dengan PPDB. Nah, sistem zonasi diperluas tidak termasuk daerah 3T atau 3T. Nah, bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB ini. Nah, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasinya masing-masing. Kemudian ternyata ada 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran di dalam Merdeka Belajar ini. Nah, apa saja contohnya? Ternyata yang pertama adalah pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar. Kemudian yang kedua adalah magang atau praktek kerja. Kemudian yang ketiga adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kemudian yang keempat adalah penelitian riset. Kemudian yang kelima adalah proyek kemanusiaan. Kemudian yang keenam adalah kegiatan wirausaha, yang ketujuh adalah studi atau proyek independen, dan kedelapan adalah membangun desa atau kuliah kerja tematik. Nah, di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini ternyata kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan sistem pengangguran, kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, tuntutan dunia usaha dan dunia industri maupun dinamika dalam masyarakat. Nah, mungkin itulah yang saya paparkan di dalam analisis kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan dari saya, agar kiranya dimaafkan ya. Wabillahi taufiq.